Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Disdut. Ini adalah saluran di mana kita berbicara tentang duit. Saluran ini dibangun khusus untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan duit. Jika Anda tertarik untuk berbicara tentang uang, silakan berlangganan saluran kami sehingga Anda tidak akan melewatkan video baru. Oke, kali ini saya ingin membahas reksadana, mulai dari definisi hingga manfaat dan risikonya. Khususnya buat kamu yang baru aja mau berinvestasi di reksadana, apa sih reksadana itu? Jadi nih, reksadana itu wadah untuk ngumpulin dana investor nih, yang mana sekumpulan dana tersebut tuh nantinya dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasiin ke berbagai jenis instrumen investasi YG tersedia, singkatnya sih kamu. Dan segerombol investor lain tuh minta bantuan manajer investasi gitu buat ngelola aset investasi kamu ha. Reksadana sendiri itu terdiri dari berbagai jenis nih, yang mana jenis reksadana ini ditentuin oleh kemana uang tersebut diinvestasiin. Apa aja sih jenis-jenis reksadana yang umumnya tersedia? Kita bahas satu persatu ya. Jenis yang pertama adalah reksadana pasar uang. Ini tuh produk reksadana yang sebagian besar dana kelolaannya dialokasiin ke instrumen pasar uang nih, kayak deposito, sertifikat Bank Indonesia atau obligasi yang masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi nih, kalau kamu beli produk reksadana ini, manajer investasi yang bersangkutan tuh akan investasiin sebagian besar uang kamu ke deposito sertifikat Bank Indonesia atau obligasi yang masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jenis yang kedua adalah reksadana pendapatan. Reksadana ini tuh ngalokasiin sebagian besar dana kelolaannya ke obligasi atau surat hutang menurutku nih. Kedua jenis reksadana tersebut tuh cocok banget nih buat investor yang mau main aman aja, karena resikonya terbilang kecil gitu, bukan tanpa resiko ya. Karena setiap investasi itu pasti punya resikonya masing. Dua jenis yang ketiga adalah reksadana saham. Sesuai namanya nih, reksadana ini tuh nginvestasiin sebagian besar dana kelolaannya ke dalam bentuk saham gitu. Yang terakhir adalah reksadana campuran. Kalau kamu dibeli reksadana campuran uang, kamu tuh akan diinvestasiin ke obligasi, deposito, ataupun saham. Sertifikat Bank Indonesia, DLL sesuai namanya, campuran. Nah, tadi udah disebutin nih beberapa jenis reksadana. Walaupun nih uang kamu tuh dikelola oleh seorang manajer investasi, tapi pada dasarnya kamu nih yang berhak milih untuk berinvestasi ke jenis reksadana apa. Para manajer investasi itu bisa dibilang cuma meracik gitu ya produk investasi reksadana untuk tawarin kepada para investor atau mungkin ngasih rekomendasi gitu ya, tapi keputusan investasinya tuh tetap ada di tangan kamu. Oke. Sekarang kita coba bahas tentang keuntungan dan resiko reksadana. Kita mulai dari keuntungan dulu ya. Keuntungan yang pertama adalah capital gain, atau istilah gampangnya sih untuk gitu hal ini tuh terjadi kalau NAV unit atau harga per unit reksadana yang kita punya tuh naik gitu. Jadi nih, kita akan dapat keuntungan dari selisih harga per unit saat beli dan harga per unit saat kita jual. Nah, untuk reksadana pasar uang dan pendapatan, tetap range return per tahunnya itu umumnya ada di 5-10%. Sementara nih untuk reksadana campuran dan saham, return per tahunnya tuh bisa sampai puluhan nih gitu. Tapi ingat, high risk high return. Meskipun reksadana campuran dan reksadana saham tuh bisa ngasih return sampai puluhan, risikonya ya tinggi juga gitu ya, bisa rugi puluhan juga. Oh ya, keuntungan yang didapat dari reksadana ini tuh bukan objek pajak nih. Jadi, keuntungan YG kamu dapat dari reksadana ini tuh nggak akan dipotong pajak lagi. Keuntungan yang kedua, seperti yang udah disebutin sebelumnya nih, saat kita beli reksadana, uang kita tuh akan dikelola oleh manajer investasi yang seharusnya tuh lebih ngerti gitu dan berpengalaman di dunia investasi. Nah, karena reksadana ini dikelola orang yang profesional, bisa dibilang nih risikonya relatif lebih kecil dibandingkan dengan investasi mandiri oleh orang awam yang pengetahuannya tuh terbatas gitu terkait instrumen investasi. Keuntungan selanjutnya adalah diversifikasi. Pernah dengar tentang diversifikasi nggak? Singkatnya nih, diversifikasi itu strategi berinvestasi dengan cara ngalokasiin dana ke beberapa instrumen investasi yang berbeda gitu, jadi nggak cuma nyimpen di satu instrumen investasi doang. Tujuannya nih salah satunya tuh untuk meminimalisir resiko. Jadi gini, sebetulnya produk investasi kayak saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia sampai deposito tuh bisa kita beli sendiri gitu ya. Katakanlah kita punya waktu nih buat ngurusin aset investasi. Kalau gitu, ngapain kita harus beli reksadana? Kenapa kita nggak beli obligasi sahamnya langsung aja? Jadi gini, kalau kita masih punya keterbatasan dana nih, buat berinvestasi, salah satu kendala yang akan kita hadapi itu adalah diversifikasi gitu ya. Intinya sih, kita tuh belum mampu nih berinvestasi di beberapa instrumen investasi YG berbeda sekaligus. Misalnya nih, kita punya uang 3-5 juta, itu tuh cuma cukup buat beli satu lot saham BCA. Sementara nih kalau kita beli reksadana senilai 3-5 juta, kita bisa punya saham BCA, BRI, bahkan obligasi, dan deposito sekaligus gitu. Keuntungan yang keempat adalah bisa beli eceran.
Seperti yang udah kita tahu nih, deposito itu kan ada minimum depositnya, misalnya BCA minimum depositnya tuh 8 juta, kalau mau dapat bunga deposito yang menarik minimum depositnya tuh bisa miliaran gitu. Obligasi juga sama, ada minimum pembelian seringnya sih 1 juta rupiah, kalau mau beli saham minimal belinya 100 lembar. Nah, reksadana ini nih, bisa dibeli dengan eceran, dengan harga yang relatif murah, bahkan ada juga nih, platform yang nawarin investasi reksadana mulai dari 10.000 aja. Nah, lengkap deh ya. Diversifikasinya oke dan bisa dibeli eceran. Keuntungan yang terakhir adalah liquid, singkatnya sih. Reksadana dana ini tuh bisa diperjualbelikan kapanpun gitu. Jadi kalau kamu mendadak butuh uang reksadana, kamu tuh bisa langsung kamu cairin, beda nih, sama deposito. Atau beberapa instrumen investasi lain yang punya tenggat waktu buat pencairannya, misalnya obligasi nih yang sebagian produknya tuh nggak bisa langsung dicairin gitu aja, perlu nunggu waktu jatuh tempo ataupun masa early redemption buat cairinnya. Oke deh. Tadi kan kita udah ngomong ini, tentang keuntungan-keuntungan apa aja sih, yang mungkin kita dapetin kalau kita berinvestasi di reksadana. Tapi ingat, yang namanya investasi nih, pasti ada risikonya juga. Nah, risiko 2 dalam berinvestasi reksadana tuh nggak akan aku bahas dulu nih di video ini, tapi aku janji aku akan bahas tentang ini secara khusus dan mendalam pada video selanjutnya. Yang pasti nih, materi risiko dalam reksadana tuh bakalan seru banget, karena ya jujur aja jarang juga gitu ada yang bahas topik risiko dalam investasi reksadana. Kebanyakan ya bahas keuntungan duanya doang gitu. Nah, pada video selanjutnya aku akan mengupas risiko berinvestasi reksadana yang jarang diketahui orang-orang awam. Termasuk juga tentang beberapa skandal yang heboh banget belakangan ini. Mulai dari reksadana kena kasus gagal bayar reksadana yang harga per unitnya turun puluhan % dalam waktu singkat. Sampai produk reksadana dilikuidasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi pastiin aja nih, kamu subscribe channel Ngomongin Uang, karena akan ada banyak banget topik seru seputar dunia keuangan yang bermanfaat buat kamu. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di komentar di bawah. Itu saja untuk video hari ini, saya harap Anda menyukainya. Nantikan lebih banyak konten yang akan segera hadir. Oke, saya Disdut undur diri. Jangan bosan, tonton terus video dari channel Cuardana 75 ya. Aku akan ada sesuatu yang baru dan menyenangkan. Ada begitu banyak hal menarik untuk dipahami bersama. Dukungan kamu berarti banget untuk aku. Mari selami topik hari ini dan bersenang-senanglah. Ingat, setiap video dibuat hanya untuk Anda. Terima kasih telah menjadi pemirsa yang luar biasa. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan membagikan pemikiran Anda. Bergabunglah dengan komunitas kami dan mari tumbuh bersama. Nantikan konten menarik lainnya yang akan segera hadir. Sampai jumpa.